Halo rekan-rekan UKPBJ PKN, salam bi, Kin and Bright. Kali ini UKPBJ PKN akan memberikan informasi tentang metode pemilihan penyedia tender cepat untuk pengadaan barang atau jasa lainnya. Apa itu tender cepat? Berikut adalah segenap informasi tentang metode pemilihan penyedia tender cepat untuk pengadaan barang atau jasa lainnya berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia. Tender cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan barang atau jasa lainnya dengan mengundang pelaku usaha yang telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SIKAP. Pelaku usaha terkualifikasi dalam SIKAP adalah yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SIKAP, dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi yang sesuai dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, dan atau penyedia yang tercantum dalam katalog nasional, sektoral, atau lokal. Selain itu, pelaku usaha atau penyedia wajib memiliki kinerja minimal baik sepanjang penilaian kinerja di SIKAP. Tender cepat dilakukan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya dengan kriteria sebagai berikut. Spesifikasi serta volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci, atau dimungkinkan penyebutan merek terhadap suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada. Informasi kali ini berfokus pada persiapan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pemilihan penyedia. Persiapan pengadaan tender cepat untuk pengadaan barang atau jasa lainnya. Persiapan pengadaan dilaksanakan oleh PPK berdasarkan RKA dan dokumen perencanaan pengadaan barang atau jasa. Dalam melakukan persiapan pengadaan, PPK dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli. Kegiatan persiapan pengadaan meliputi review dan penetapan spesifikasi teknis atau KAK, penyusunan dan penetapan HPS, penyusunan dan penetapan rancangan kontrak, penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan atau penyesuaian harga. Dalam penyusunan spesifikasi teknis atau KAK pada tender cepat untuk pengadaan barang atau jasa lainnya, perlu diperhatikan beberapa hal yaitu sebagai berikut. PPK menjelaskan secara rinci spesifikasi teknis barang atau jasa lainnya yang akan disetujui oleh pelaku usaha yang melakukan penawaran harga yang akan menjadi satu kesatuan dari kontrak. Penyusunan spesifikasi teknis dapat menyebutkan merek terhadap suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada. Spesifikasi teknis atau KAK, HPS, dan rancangan kontrak yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen persiapan pengadaan. PPK menyampaikan permintaan pemilihan penyedia dan dokumen persiapan pengadaan yang telah dinyatakan lengkap dengan melampirkan surat keputusan penetapan sebagai PPK, dokumen anggaran belanja, ID paket sirup, dan rencana waktu penggunaan barang kepada UKPBJ. Kemudian, Kepala UKPBJ menetapkan pokja pemilihan. Persiapan pemilihan penyedia. Kegiatan persiapan pemilihan penyedia dilaksanakan oleh pokja pemilihan. Kegiatan persiapan pemilihan penyedia meliputi sebagai berikut. Namun perlu diperhatikan bahwa tender cepat merupakan metode pemilihan pada pengadaan barang atau jasa lainnya dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalam SIKAP dengan membandingkan harga tanpa memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah, dan sanggah banding. Pokja pemilihan menyusun kriteria kualifikasi pelaku usaha dan atau kinerja penyedia dengan ketentuan sebagai berikut. Izin usaha untuk pengadaan barang atau jasa lainnya meliputi SIUP dengan KBLI yang sesuai dan atau izin lainnya yang relevan dengan pekerjaannya. Penentuan jenis izin usaha sebagaimana di atas paling banyak 2. Memiliki satu pengalaman barang atau jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan nilai pengalaman paling sedikit sama dengan nilai HPS. Kinerja penyedia ditetapkan berdasarkan prestasi pekerjaan sebelumnya dengan kriteria kinerja minimal baik. Berikut beberapa ketentuan dalam penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan.
Penyampaian dokumen penawaran paling lama 3 hari kalender setelah undangan tender, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Verifikasi kualifikasi kepada calon pemenang disesuaikan dengan kebutuhan. Penetapan pemenang dan pengumuman paling lambat 1 hari kalender setelah verifikasi kualifikasi. Pokja Pemilihan menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 hari kerja, dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Pokja Pemilihan dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan pemilihan penyedia tender cepat untuk pengadaan barang atau jasa lainnya. Pelaksanaan pemilihan tender cepat terdiri atas 5 tahapan, yaitu undangan, pendaftaran, pemberian penjelasan apabila diperlukan, penyampaian penawaran harga, dan pengumuman pemenang. Yang pertama yaitu undangan. Pada tahap ini, pelaku usaha yang terkualifikasi dalam sikap dan memenuhi kriteria menerima undangan untuk mengikuti pelaksanaan tender cepat. Yang kedua yaitu pendaftaran. Pada tahapan ini, pelaku usaha yang terundang dan berminat mendaftar sebagai peserta melalui SPSE. Yang ketiga yaitu pemberian penjelasan. Pemberian penjelasan dilakukan apabila diperlukan. Pemberian penjelasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pemberian penjelasan dilakukan oleh Pokja Pemilihan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring melalui SPSE. Yang keempat yaitu penyampaian penawaran harga. Penyampaian penawaran harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Penawaran harga disampaikan secara elektronik melalui SPSE. Peserta yang melakukan penawaran dianggap menyetujui persyaratan kualifikasi dan teknis yang tercantum dalam dokumen pemilihan. Pada pengadaan barang atau jasa lainnya, peserta dapat menyampaikan penawaran harga secara berulang atau reverse auction. Penawaran berulang dilakukan untuk mengganti penawaran harga sebelumnya dan hanya dapat berlangsung hingga batas akhir waktu penyampaian penawaran harga. Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah batas waktu akhir penyampaian penawaran kecuali dalam hal tertentu, seperti terjadi keadaan yang di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, terjadi gangguan teknis, perubahan dokumen tender cepat yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga, atau tidak ada peserta atau hanya ada satu peserta yang menyampaikan harga penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. Pokja Pemilihan harus menginformasikan kepada peserta melalui SPSE jika terjadi perubahan waktu batas akhir penyampaian penawaran dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika sesaat sebelum batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta atau hanya ada satu peserta yang menyampaikan penawaran harga, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas waktu akhir jadwal penyampaian penawaran. Perpanjangan dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga. Apabila setelah perpanjangan jangka waktu batas akhir penyampaian penawaran harga tetap tidak ada peserta atau hanya ada satu peserta yang menyampaikan penawaran, maka tender cepat dinyatakan gagal. Penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran harga tidak diterima. Yang kelima yaitu pengumuman pemenang. Setelah batas akhir pemasukan penawaran harga, SPSE mengumumkan ranking penawaran harga. Peserta dengan penawaran terendah merupakan pemenang. Sekian dan terima kasih, semoga video ini dapat membantu.